Satu, dua, tiga, ya. Halo, halo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mendemokan hasil kerjaan saya di PR3. Ya, ini tentang CNN atau Convolutional Neural Network. Nah, di sini saya menggunakan dataset Chinese English. Chinese English itu ya intinya ada suatu karakter yang profesional dalam Mandarin, yaitu ya. Untuk pertama saya dari processing dan EDA-nya. Nah, sini untuk processing EDA-nya itu cukup sederhana, yaitu pertama mengecek missing values, dan sini terlihat tidak ada missing values. Terus check missing image. Nah, di sini udah 12.000, sedangkan di sini 12.000, jadi udah cukup match menurut saya. Ada index, label, karakter. Nah, di sini kan dataset input beda, terpisah sama labelnya, dan di sini untuk processingnya saya menggabungkan dua itu jadi satu data frame. Gitu ya. Nah, di sini habis itu saya untuk kriteria-nya cukup simpel, yaitu mengecek distribusi masing karakter. Di sini terlihat rasionya itu paling besar, yaitu sekitar 7:9 atau 700 bagi. Nah, itu udah cukup balance menurut saya. Lalu setelah karena emang udah ini artinya datasetnya tuh udah cukup baik, jadi nggak perlu dilakukan processing lebih rumit. Nah, di sini pertama adalah reimage. Reimage-nya dia membaca inputnya dari itu dengan menggunakan kolom index ini kayak nama karakter berapa gitu di itu. Nah, terus saya research 64 memang dari hasil observasi dari beberapa eksperimen ya emang idealnya segini. Memang ukuran resolusinya memang segini untuk itu. Lalu ada juga speed datanya ini saya menggunakan prediktornya itu sebagai indeks sebagai prediktor, yaitu ini buat isinya gambar-gambar, terus yang itu saya memakai itu karakter buat labelnya atau output. Nah, ini selanjutnya kan melakukan splitting dilakukan dengan membagi dari trend set, test set, dan validation set. Validation set sama trend set dipakai buat melakukan pelatihan model, dengan test set itu diibaratkan sebagai dataset yang unknown yang bakal dipakai buat evaluasi metrik hasil prediksinya. Nah, di sini untuk hasilnya ada 0,2 bisa dibaca di sini. Lalu lalu saya mengujikan 3 model arsitektur CNN yang sederhana, itu ada yaitu LeNet, ada AlexNet, ada VGG. Nah, kenapa saya milih itu? Soalnya 3 ini udah cukup menghasilkan akurasi yang sangat tinggi, performa yang sangat tinggi. Sedangkan kalau menggunakan yang state of the art itu mungkin bakal menambah akurasi performa, tapi di sisi lain komputasi costnya bakal lama, dan itu tidak worth it dibandingkan improvement yang diberikan oleh itunya model state of the art-nya. Nah, di sini sebenarnya sih bisa lihat sih untuk ini LeNet bisa dicek di sini. Saya menggunakan referensi arsitektur dari sini, yaitu ini intinya adalah ini ada satu convolution dengan satu pasang convolution layer dengan pooling layer berupa average layer, yaitu dengan ukuran 2x2 itu. Nah, itu di stack sebanyak 2 kali, yaitu kan ini ada 1, ini 2. Habis 2 per convolution layer di pooling layer itu digabung, lanjutnya di flatten. Nah, ini flatten bakal jadi kayak input ke MLP-nya itu ukuran kalau dilihat di sini tuh dari 120, 84, 10. Sedangkan di sini saya modifikasi jadi 15 outputnya. Nah, ini kenapa? Karena emang ada 15 karakter yang mau diidentifikasi ada karakter mana gitu. Nah, di sini ada sigmoid. Kenapa sigmoid? Karena emang ya awalnya itu LeNet itu masih pakai sigmoid. Nah, di sini ada juga AlexNet. AlexNet itu dia lebih deep. Ya, maksudnya lebih banyak stacknya. Sini dia lebih banyak layernya. Nah, di sini ada convolution layer. Saya modifikasi sedikit dari mana ya? Ya, ini. Modifikasi sedikit, yaitu dia pakai ini. Sebenarnya ini poolingnya ya. Yaitu di 96256 ukuran 11 256.
256 354. Oh ya, paddingnya 1, strike-nya ya. Oke. Ya. Oh ya, sebenarnya ini ada modifikasi dari sini, yaitu kalau perhatikan di sini dia pakainya converse layernya itu 3x3. Nah, itu kenapa? Soalnya bisa dilihat di sini itu dia dilatih di resolusi yang lebih besar, sedangkan di sini dipakai 64x64x1 yang artinya dia lebih kecil. Nah, modifikasi di sini bisa dilihat di sini full size-nya jadi 2x2 karena kalau 3x3 itu terlalu besar buat ukuran input ini, dan dia bakal error. Nah, di sini jadi hampir mirip sebenarnya, kayak ada converter layer pertama dipasangkan pooling, terus ada sama ini juga sama kayak sebelumnya. Lalu bedanya adalah tapi ukurannya naik jadi 256. Nah, bedanya adalah ini ada 3 stack converter layer. Nah, dua ini ukurannya sama 3x44, itu 3x44. Nah, sini ada 256x256 baru dikasih pooling. Terus di sini baru ada dropout. Nah, ini dropout buat mencegah biar nggak overfitting, biar ya tidak terjadi overfitting. Di sini ada dropout. Lalu untuk di sini sudah memakai relu. Jadi sebelumnya kan di Lanet dia pakai sigmoid, ini udah pakai relu. Terus sebelumnya di Lanet poolingnya pakai fret, sini pakai max. Lalu ini ada input yaitu 49649 dengan outputnya sama karena ada 15 yaitu 15 dengan softmax karena ini bukan binary tapi ya banyak lebih dari dua array class. Untuk optimizer saya menggunakan stochastic gradient descent, metriknya itu kategori cost entropy ya. Untuk metriknya itu dipakai akurasi buat ini ya, trainingnya. Lalu selanjutnya ada VG, saya pakai akurasi karena emang cukup balance, maksudnya kayak ya itu datasetnya tuh udah cukup balance sebenarnya, kayak 7/9, jadi ya terus saya nggak masalah pakai ketik akurasi. Lalu untuk VGG 11 juga sebenarnya dia pakai blok, ini dia bikin blok ya. Sebenarnya VGG 11 itu di situ menunjukkan jumlah layernya, di situ aja ada 8 converter layer ditambah 3 layer buat MLP. Ini kan 3 layer. Nah, di sini saya modifikasi jadi itu. Ini maksudnya adalah VGG model ini dia pakai ini, maksudnya tuh satu converter layer. Maksudnya converter layer ukuran 128 sebanyak 1, terus ini ukuran converter layer dengan kernel ukuran 256x26 sebanyak 2. Nah, di sini saya menggunakan sebenarnya kan di sini mana ya? Ya di sini kan sebenarnya dia jumlah bloknya lebih banyak. Nah, di sini kan dia pakai blok kan ya, karena emang datanya lebih kompleks, yaitu dia pakai image. Nah, itu lebih kompleks dari ini. Sedangkan ini masih sederhana. Nah, di sini karena emang ini dataset sederhana, supaya memperhemat komputasi saya hanya memakai beberapa layer saja. Ya, sini saya mengambil 3 layer pertama, yaitu yang ini, yang 3 layer dari sini. Nah, di sini ada kan ini maksudnya yang tadi yang 1,64. Nah, ini kita bikin bloknya. Ini pada dasarnya bikin blok dengan ini. Habis dibikin blok konvolusi sama pooling ya, barulah dimasukkan ke sini buat jadi input, di flatten gitu. Ya, dia untuk hilangkan pattern. Habis dimasukkan ke input ke situ, baru di sini saya mengikuti di yang mana ya, di sini dia pakai itu outputnya 4096 baru sini ada adjustment, dia pakai 1000 karena emang ada 1000 kelas pada ImageNet, sedangkan sini di MD sendiri ada 15, saya pakai Sopex. Nah, ini ada dropout juga sama sih, 0,5. Saya pakai dropout ini biar cukup imbang gitu. Lalu di sini ada itu early stopping. Early stopping intinya adalah melakukan stopping kalau emang improvementnya tidak terlalu berarti. Nah, ini untuk mencegah modelnya terlalu itu ya, antara overfitting sekaligus itu proses trainingnya terlalu lama.
sedangkan improvementnya nggak terlalu jauh gitu. Nah ini saya pakai AirPods base size nya 32 150 ini juga. Nah di sini ini menarik benernya, di sini Laneige tuh masih pakai sigmoid. Nah sini ternyata masih buruk, yaitu 0. Sekarang kita coba perhatikan bedanya dengan Laneige apabila pakai relu. Nah di sini dia pakai relu, ternyata hasilnya tuh beda jauh di sini. Dia tadinya 0, ini bahkan naik banget, dari naik sekali dari 0 sampai 0,9. Nah ini menunjukkan kalau bahwa mungkin terjadi vanishing gradient karena propagation itu melakukan perkalian pada pecahan, karena outputnya tuh probabilitas dari 0 sampai 1, dan itu bila dikalikan terus bakal mendekati 0. Sedangkan iya maksudnya bukan bukan perkaliannya sih, tapi lebih ke itu, lebih ke sifat turunan dari sigmoid. Nah itu dia bakal membentuk kurva di tengah, sedangkan Relu itu kan dia naik, jadi otomatis kalau semakin besar itu harusnya nggak 0, jadi nggak mendekati 0. Sedangkan itu kalau terlalu besar itu bisa nyampe 0. Jadi permasalahan dapat disimpulkan kalau Relu itu men-tackle masa vanishing gradient, dan impact dari vanishing gradient ini ternyata berpengaruh di hasil klasifikasinya. Lalu di sini kembali ke tadi itu dia 0,9, yang sisanya ini dia masih ini ada 0,8 dan 0,85, dan ini masih kayak apa pun. Nah, jadi untuk Laneige aja udah cukup tinggi untuk hasil performanya. Lalu untuk AlexNet dicoba, itu akurasinya sebenarnya parameternya juga sama, PCC 32, AirPods-nya 150. Lalu untuk ini juga sama. Nah di sini terlihat bahwa udah improvementnya cukup signifikan dibandingkan dengan Laneige, yaitu dari tadinya kan ada 0,8. Nah di sini udah merata 0,9an, paling kecil itu 0,92 di ini Carter atas ini. Nah di sini overall akurasinya mencapai 0,97. Ini merupakan improvement, dan itu tambahnya 0,07, jadi itu signifikan, cukup lumayan signifikan dibandingkan Laneige yang pakai relu. Terus kalau VGG ini juga ditrain dengan parameter yang sama, hyperparameter yang lama, terus itu peningkatannya sedikit lebih baik, yaitu 0,98. Dan secara overall bila dibandingkan di sini, dia emang ada, dia bisa 1 F1 score-nya, tapi di sisi lain dia gap-nya cukup jauh. Jadi menurut saya lebih baik, tapi misalkan di sini F1 score-nya cukup rata, yaitu dari 0,9 sampai 0,99. Dan ya sedangkan ini cukup banyak visi yang beda jauh. Ini artinya secara overall VGG ini menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan AlexNet, walaupun menurut saya tidak terlalu, sebenarnya nggak terlalu, lumayan agak signifikan, tapi ya itu dua-duanya itu bisa dibilang kayak model yang cukup baik, itu VGG AlexNet. Nah di sini lesson learn-nya adalah yang saya pelajarin, untuk gak semua dataset itu harus langsung diprediksi dengan menggunakan state of the art. Terus selain dia, sebagai contoh ini MNIST ini dia cukup simple, tapi kalau diberikan state of the art itu bakal lama, sedangkan improvementnya tidak bakal berarti. Tapi kalau pakai sederhana, itu bahkan model yang sederhana aja udah memberikan performa yang sangat tinggi. Lalu di sisi lain, ternyata pemilihan relu itu, penggunaan relu sebagai activation function itu ternyata terbukti bisa men-tackle vanishing gradient, dan di sini sigmoid itu kurang ideal buat jadi, karena sifat dari gradientnya itu sebenarnya, dan impact dari vanishing gradient itu cukup berpengaruh ke itu performa model. Seperti tadi contoh Laneige dengan 0 itu bahkan sampai 0, sedangkan apabila digunakan relu itu dia skornya 0,9. Jadi improvementnya sangat signifikan. Jadi mungkin itu aja yang bisa didemonstrasikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih.